Hai sahabat onlineku, apa kabar kalian semua? Saya harap kalian selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia ya. Sobat onlineku, pernahkah kamu merasa bahwa meskipun sudah lama berpisah, seseorang tetap saja terus muncul di pikiranmu? Entah itu kenangan indah, kata-kata yang belum sempat terucap, atau perasaan yang tak kunjung reda. Kadang pikiran tentang orang tersebut tak bisa begitu saja menghilang. Meskipun waktu sudah berlalu, perasaan dan ingatan tentang mereka bisa tetap menghantui. Kenapa hal ini bisa terjadi? Di video kali ini kita akan membahas berbagai alasan psikologis dan emosional yang membuat seseorang tetap hadir dalam pikiran kita meski hubungan itu sudah berakhir. Untuk alasan yang pertama adalah kenangan dan perasaan yang tertinggal. Sobat onlineku, salah satu alasan utama seseorang terus teringat adalah karena kenangan bersama orang tersebut masih sangat hidup dalam pikiran kita. Setiap pengalaman yang intens atau berarti cenderung terekam dalam memori kita. Dan kenangan-kenangan ini bisa memicu emosi yang muncul kembali secara otomatis. Ketika kita berpisah dengan seseorang yang penting dalam hidup kita, perasaan tersebut bisa tertinggal dan membekas dalam pikiran. Dan untuk alasan yang kedua adalah masih terikat secara emosional. Perasaan emosional yang kuat terhadap seseorang tidak serta-merta hilang begitu saja. Sobat onlineku, ketika hubungan tersebut berakhir, meskipun kita berusaha untuk move on atau melupakan, ikatan emosional yang sudah terbentuk tidak serta-merta menghilang ya. Hal ini bisa terjadi, terutama jika hubungan tersebut melibatkan cinta, kebersamaan, atau ketergantungan emosional yang mendalam. Untuk alasan yang ketiga adalah proses penyembuhan yang belum selesai. Berpisah dengan seseorang, terutama dalam konteks hubungan yang berarti, seringkali meninggalkan luka emosional. Sobat onlineku, proses penyembuhan membutuhkan waktu dan dalam periode ini, kita mungkin masih merenung atau memikirkan orang tersebut. Pikiran-pikiran ini bisa muncul karena kita belum sepenuhnya menerima atau mengatasi perpisahan tersebut. Mungkin ada perasaan penyesalan, pertanyaan tentang apa yang bisa dilakukan berbeda, atau kerinduan yang belum tuntas. Dan untuk alasan yang keempat adalah rasa kehilangan dan ketidakpastian. Kadang saat kita berpisah dengan seseorang, kita merasa kehilangan sesuatu yang besar dalam hidup. Perasaan kehilangan ini dapat mengganggu pikiran kita karena kita merasa kekosongan atau ketidakpastian yang ditinggalkan oleh orang tersebut. Ini bisa memperburuk perasaan kita dan membuat kita terus berpikir tentang orang tersebut untuk mencoba mengatasi rasa kehilangan itu. Dan untuk alasan yang kelima adalah pikiran berulang dan obsesif. Sobat onlineku, dalam beberapa kasus, pikiran berulang tentang seseorang bisa menjadi obsesif, terutama jika perpisahan tersebut belum sepenuhnya diproses atau jika ada masalah yang belum terselesaikan. Ketika kita mencoba untuk menghindari atau melupakan seseorang, pikiran kita bisa justru lebih sering kembali ke orang itu. Ini adalah fenomena yang disebut ruminasi, di mana seseorang cenderung terus-menerus memikirkan hal yang sama tanpa bisa melepaskannya. Dan sekarang kita sampai pada alasan yang keenam adalah faktor biologis. Ketika kita berada dalam hubungan yang intens, tubuh kita mengeluarkan hormon-hormon seperti dopamin yang berkaitan dengan rasa senang dan kepuasan. Ketika berpisah, meskipun perasaan tersebut hilang, otak kita masih mencari dorongan dopamin dari kenangan tersebut, yang bisa menyebabkan kita terus memikirkan orang tersebut untuk mencari kembali hadiah emosional atau perasaan tersebut.
ini adalah mekanisme biologis yang membuat kenangan orang tersebut tetap hidup dalam pikiran kita. Dan untuk alasan yang ketujuh adalah keterikatan psikologis. Dalam teori psikologi tentang keterikatan, kita menjalin hubungan dengan orang-orang tertentu yang memenuhi kebutuhan emosional kita. Dan ketika hubungan ini berakhir, perasaan keterikatan tersebut tidak serta-merta hilang ya. Kita mungkin terus mencari atau mengingat orang tersebut sebagai bagian dari kebutuhan emosional yang belum terpenuhi atau untuk merasakan rasa aman yang kita peroleh dari mereka. Keterikatan ini bisa membuat seseorang terus muncul dalam pikiran kita meskipun sudah berpisah. Dan untuk alasan yang nomor 8 adalah perubahan dalam diri kita sendiri. Sobat Onlineku, terkadang kita juga terus memikirkan seseorang karena kita merasa bahwa kita belum sepenuhnya berubah atau berkembang sejak perpisahan itu. Mungkin ada perasaan ingin menjadi lebih baik atau mencari pemahaman tentang siapa kita tanpa orang tersebut. Proses pemikiran ini bisa membuat kita terus merefleksikan hubungan tersebut dan orang yang telah berpisah dari kita, mencoba mencari jawaban atau pemahaman tentang perubahan dalam diri kita. Dan sekarang kita sampai pada alasan yang nomor 9 adalah kurangnya penutupan. Salah satu alasan mengapa seseorang terus muncul dalam pikiran kita adalah karena kita merasa bahwa perpisahan tersebut tidak memiliki penutupan yang jelas. Tanpa penutupan, kita mungkin merasa terjebak dalam ketidakpastian tentang apa yang sebenarnya terjadi atau apa yang bisa kita pelajari dari hubungan tersebut. Pikiran ini bisa terus datang karena kita tidak mendapatkan kesempatan untuk sepenuhnya mengakhiri hubungan itu, baik secara emosional maupun psikologis. Dan untuk alasan yang terakhir adalah kebiasaan dan pola pikir. Sobat Onlineku, kebiasaan juga memainkan peran penting ya. Jika kita terbiasa menghabiskan waktu bersama seseorang, berinteraksi setiap hari, atau memiliki rutinitas bersama, kebiasaan ini bisa meninggalkan jejak dalam pikiran kita. Pikiran tentang orang tersebut menjadi bagian dari pola kebiasaan, dan meskipun sudah berpisah, otak kita mungkin terus mencari kenyamanan dalam kebiasaan tersebut, menyebabkan mereka muncul dalam pikiran kita secara teratur. Dan untuk kesimpulan pembahasan kita hari ini adalah, Sobat Onlineku, pikiran tentang seseorang yang telah berpisah dengan kita bisa terus muncul karena berbagai faktor yang saling terkait, termasuk kenangan, keterikatan emosional, ketidakpastian, proses penyembuhan, serta aspek biologis dan psikologis lainnya. Proses ini membutuhkan waktu, dan terkadang kita perlu memberikan ruang untuk diri kita sendiri untuk menerima, sembuh, dan bergerak maju. Sobat Onlineku, jika perasaan ini mengganggu kehidupan sehari-hari, terkadang berbicara dengan seorang terapis atau konselor bisa membantu untuk mengatasi perasaan tersebut dengan cara yang lebih sehat. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Maaf ya kalau banyak kekurangan. Semoga bermanfaat, mengedukasi, serta selalu menginspirasi kamu untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi setiap harinya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye!